Di Bandung gotong royong ribuan orang terlibat menyiapkan ini. Ini yang namanya mengembalikan konferensi bukan sebagai event yang dikelola IO, tapi sebagai perayaan bangsa di salah satu pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Itu berat. Tugas Mendikbud itu tidak berat. Tugas Mendikbud itu besar. Kalau kira-kira pertengahan tahun 2012, saya mendapatkan kunjungan dari seorang duta besar baru yang ditugaskan di Indonesia. Namanya Donald Popwas. Dia adalah duta besar dari Kanada. Saya waktu itu bertugas sebagai rektor di Universitas Paramadina. Ketika dia akan datang, seperti kalau saya mau terima tamu yang saya belum kenal, maka saya cek CV-nya. Tolong dilihat CV-nya. Saya lihat satu-satu, lalu saya baca di CV itu sebuah karya tulis dari duta besar sebagai disertasi dan buku pertamanya. Terus dia tanya, Anda tahu ya? Saya baca CV-nya. Terus dia mengatakan disertasinya dan tulis bukunya tentang Konferensi Asia Afrika dan memajukan kerjasama Selatan-Selatan. Puluhan Konferensi Asia Afrika tahun 5. Dapat orang-orang yang memahami dunia, melihat pandangan ke depan, lalu melihat potret bangsa ini, lalu membuat konstruksi sebuah negeri namanya Republik Indonesia. Dan Republik ini dibuat dengan satu imajinasi, yang dua keberanian yang luar biasa. Keberanian, kenapa saya katakan imajinasi? Ya mereka memiliki imajinasi sebuah negeri peace yang is not about the absence of conflict. Peace is never about the absence of violence. Peace is always about the presence of justice. Keadilan itu bukan, kedamaian itu bukan tiadanya kekerasan. Keadilan itu bukan tiadanya konflik. Kedamaian itu adalah hadirnya keadilan. Minimal rasa keadilan. Jadi ketika mereka membicarakan itu, konstruknya jelas, keadilan sosial bersama Indonesia, diterjemahkan yang konkret. Maka saya mau sampaikan yang kedua ini, soal bahasa. Hari ini kita bicara bahasa, ini menyepakati bahasa bersama sebelum ada negara. Kalau sudah ada negara menyepakati bahasa, itu banyak anak. Tapi bayangkan, kita bandingkan, kenapa? Bayangan saya, kenapa India tak semenarik Indonesia? Anda datang ke parlemen India hari ini, di sana mereka bisa berbicara dengan 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Hindi, dan bahasa daerahnya. Apa yang terjadi? Kalau di Indonesia boleh pakai 2 bahasa saja. Bahasa daerah pesona. Dan mereka melihat sebuah gagasan negeri yang dibangun dengan landasan tradisi dengan konsep negara modern dari Eropa. Begitu banyak negara maju, termasuk Indonesia. Ketimpangan antar bangsa mengecil, tapi ketimpangan di dalam tiap-tiap bangsa melebar. Makin besar. Ketimpangan itu mengecil. Kenapa? Karena Jakarta dengan Singapura, dengan New York, dengan London sudah makin tipis. Tetapi Jakarta dengan Ciamis, Jakarta dengan Parepare, Jakarta dengan Papua, ketimpangannya melebar luar biasa. Di sini tantangan Asia Afrika ke depan. Kalau kemarin kita bicara tentang ketimpangan between yang memajukan ini bukan sebagai ikhtiar institusional, tapi sebagai ikhtiar kolosal. Karena itu pelibatan semua menjadi kunci. Jika kita minimal bisa melihat 3 komponen ini, maka Indonesia ke depan bisa sedikit-sedikit mengembalikan posisinya. Dan saya sampaikan, kebetulan tadi malam ada pembukaan pameran lukisan Hanafi. Dalam pameran itu, saya sampaikan pendidikan kita harus memberikan porsi yang lebih besar kepada seni budaya. Bukan kita harus menomorduakan sains, tapi sekalian jangan kalah dengan negeri-negeri lain. Ketika negeri-negeri lain di masa itu belum sekolah, para pemimpin kita sudah sekolah dan hebat. Itu generasi pertama yang tadi disebut Pak Kacung, itu generasi pertama kita sudah pada maju semua. Generasi keduanya kita masih belajar dengan pola yang sama. Sementara generasi kedua mereka, Bung Karno sebenarnya sudah melakukan. Bung Karno itu mengirimkan di Bandung, di Tasik, di Gompong, di Pulau Sebatik, bersatu tapi terpisahkan lewat bahasa. Semua naskah pidato diterjemahkan dalam 22 bahasa. Semua undang-undang diterjemahkan dalam 22 bahasa. Kita bisa melakukan itu. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, Republik ini sudah melakukan transformasi demokrasi luar biasa. Kita sering menganggap demokrasi kita bermasalah. Menurut saya tidak. Berita tentang demokrasi kita bermasalah. Tapi demokrasi kita tidak bermasalah. Ada satu orang yang pernah menjawab begini, Bang, saya pokoknya jalanin ini all out. Kenapa? Saya ini hidupnya cuma ekstra, Bang. Maksudnya,
Dulu saya pernah tugas di Aceh, jadi Brimob waktu itu. Tugas di Aceh. Peluru itu pernah melewati sampai rambut saya, Pak. Kalau turun 2 cm di kepala. Jadi sesudah ini saya katakan hidup saya ini ekstra saja, tambahan. Dan ekstra ini akan saya pakai untuk membereskan semua orang yang membuat Indonesia menjadi negeri korup. Saya akan perangi semuanya, Pak. Ini orang-orang seperti ini nggak nampak di permukaan. Memang mereka tidak harus nampak di politik bangsa untuk generasi ketiga Republik ini. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali ya bagaimana pidato Anies Baswedan, ya, mantan Gubernur Jakarta, ya, mantan Capres, mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa ya, pidato Anies yang sangat berbobot bagaimana ia menyoroti ketimpangan, ya, kemiskinan, menyoroti demokrasi, bahkan hingga tatanan pemerintah, teman-teman. Dan Anies sangat luar biasa ya, membuka pikiran hati kita ya tentang bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Anies Baswedan adalah tokoh yang sangat-sangat fenomenal. Bagaimana ia menjadi oposisi ya saat ini, dan menjadi sebuah hal yang sangat berguna bagi masyarakat. Menjadi oposisi itu tidak mudah, teman-teman. Banyak diserang ketika mengkritik, ketika memberi saran dan masukan, ya selalu pasti diserang ya, namanya oposisi. Namun itu tidak menyurut semangat Anies untuk menjadi oposisi, sebab beliau benar-benar meyakini bahwa berpihak kepada rakyat adalah hal yang utama ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies kemudian saat ini ya melihat keadaan yang sangat-sangat kacau, teman-teman ya. Kalau kita melihat bagaimana kemarin terjadi banjir di beberapa daerah, teman-teman. Ya ini kalau di depan mata kita fakta yang luar biasa ya. Bagaimana banyak kayu menjadi korban ya. Korban pembalakan liar ya, korban kemudian ditebang ya kan. Ini menjadi pemicu banjir. Nah, kalau kita lihat pokoknya bahwa ini kan atas pembiaran selama ini, teman-teman, sehingga terjadinya pembebatan hutan ya, baik masyarakat ya maupun pihak-pihak perusahaan, yang akhirnya merugikan masyarakat juga. Harus ada ketegasan dari pemerintah, harus ada ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang ya untuk bisa mengendalikan hal ini kembali ya. Dan ini sangat luar biasa, dan Anies selalu menyorot tentang pembalakan liar ini, teman-teman. Seandainya jika Anies menjadi presiden ya, mungkin ini nggak akan terjadi ya, sebab beliau sangat-sangat tegas ya. Bagaimana menurut kalian?